Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa law karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir bersama-sama di masjid yang kita cintai untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu mampu kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan ini, insyaallah apapun yang kita hajatkan insyaallah akan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ingin bahagia hidup dunia ini maupun bahagia hidup di akhirat kelak. Hal ini sering kita bermohon kepada Allah. Apakah itu selesai salat fardu, salat sunat, salat tahajud, sehingga kita ungkapkan di akhir doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita meminta kebahagiaan hidup dunia ini dan juga kita meminta kebahagiaan hidup di akhirat kelak dan hindari dari siksa api neraka. Ini baru bisa terwujud apabila kita mampu melaksanakan ajaran agama Islam yang kita anut ini secara kafah, secara totalitas melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa kita berada pada akhir penghujung bulan Zulhijjah. Tidak berapa lama lagi kita mungkin 2 hari lagi kita akan memasuki bulan 1 Muharram, tahun baru Islam 1446 Hijriah. Oleh karena itu Bapak yang berbahagia, pada kesempatan tidak berapa lama lagi kita masuki 1 Muharram. Mari kita introspeksi diri kita. Sejauh mana ibadah yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini, apakah ada kekurangan-kekurangan? Yang kekurangan-kekurangan itulah kita perbaiki untuk masa yang akan datang. Kalau ibadah kita pada tahun ini kurang, infak kita kurang, puasa kita kurang, amal ibadah kita agak kurang. Untuk itu ke depan kiranya pada tahun 1446 Hijriah nanti dapat kita perbaiki kekurangan-kekurangan itu. Banyak yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan pada tahun ini, tentunya kita dosa-dosa itu untuk akan datang, akan kita tinggalkan, akan tidak kita laksanakan, dan akan kita ganti dengan perbuatan-perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak yang berbahagia kaum muslimin rahimakumullah, persiapan kita menghadapi Muharram yang pertama adalah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kita perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup ini akan menghadapi kematian.
Kita hidup tidak selamanya di atas dunia ini Bapak yang bahagia. Kita hidup di atas dunia hanya sebagai perantauan, sebagai tempat tinggal sementara yang kelaknya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini kemudian kita nanti pada suatu saat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa kita. Kemudian kita memasuki alam kubur. Bapak yang bahagia. Alam kubur itu ada 5 kali. Kubur memanggil kita. Dipanggilnya kita selama 1 hari itu 5 kali memanggil kita. Yang pertama, kubur memanggil kita, ana baitul wahdah. Artinya nanti kalau kita sudah masuk dalam kubur, apa kata kubur? Ana baitul wahdah. Kubur mengatakan bahwa tempat saya ini adalah tempat yang sempit, kesendirian. Artinya tempat sendiri. Kalau kita hidup di atas dunia ini, kita bersama-sama. Tetapi nanti di kubur kita sendirian. Tidak ada teman yang menemani kita. Anak keluarga kita akan meninggalkan kita. Semua yang kita cintai sedang meninggalkan kita. Kita sendirian. Apa kata kubur? Kalau ingin nanti, kalau ingin saudara nanti, kata kubur, ingin ditemani di alam kubur, hendaklah kita apa yang kita bawa di atas dunia ini yang tak lain qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Mari kita memperbanyak baca Al-Quran. Tetapi kenyataan kehidupan sehari-hari Bapak yang bahagia sekarang ini, banyak orang melihat Facebook, banyak orang melihat di HP, semua ada di HP, apa-apa namanya. Kita kadang lupa untuk baca Al-Quran. Padahal di kubur nanti yang menolong kita adalah qiraatul Al-Quran. Membaca Al-Quran, maupun banyak membaca Al-Quran. Oleh karena itu, apa yang bahagia, kesempatan yang berbahagia ini, mari kita memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan Facebook, dengan lain sebagainya boleh. Tetapi hendaknya kita utamakan untuk membaca Al-Quran di rumah tangga kita masing-masing. Yang kedua, apa yang bahagia, apa kata kubur memanggil kita? Wa ana baitul zulma. Nanti di kubur itu tempat saya gelap. Tidak ada penerangan. Kalau ada atas dunia ini, apa yang bahagia, kita memakai lampu, memakai senter. Tapi di kuburan itu tidak ada lampu, tidak ada senter. Tidak ada cahaya. Kata kubur, Anda bisa nanti untuk membawa cahaya, menerangi kubur Anda, tapi dipersiapkan di atas dunia itu adalah apa persiapannya? Persiapannya tentunya adalah sholat malam. Qiyamul lail, sholat malam kita, tahajud, pagi tengah malam, doa kita beristighfar, meminta ampun dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah merupakan cahaya nanti kita di alam kubur. Bapak kaum muslimin yang berbahagia, yang ketiga apa yang berbahagia, kubur itu memanggil kita. Yang ketiga adalah wa inna basyaturab. Di kubur itu banyak tanah, di atas tanah, di bawah tanah, di samping kiri tanah. Kita tidak bisa membawa tempat tidur dari dunia ini ke kubur, tidak muat ya. Apa persiapan kita supaya kita nyaman di kubur nanti? Nyaman kita di kubur. Kalau lain tak bukan adalah kita melakukan amal soleh, amal kebaikan di atas dunia ini. Semakin banyak kita berbuat amal, tentunya di kubur kita akan semakin nyaman. Bapak kaum muslimin rahimakumullah.
Yang keempat, kubur memanggil kita. Wa ana baitul afwai. Di kubur nanti adalah tempatnya binatang buas. Banyak binatang, kalajengking dan lain sebagainya. Di kuburan nanti tempat kita di alam arwah, di alam barzakh. Untuk itu apa persiapan kita? Supaya kita bisa nyaman, bisa nanti kita tidak disengat oleh binatang buas, yang tentunya kita memperbanyak membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kita sedang mau makan baca bismillah, mau pergi ke masjid baca bismillah, memakai pakaian kita baca bismillah. Pokoknya setiap pekerjaan kita diawali dengan bismillah. Itulah yang akan membantu kita di alam kubur nanti. Yang ketiga, yang kelima, Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Apa kata kubur? Wa ana baitul su'al. Di kubur nanti tempatnya bertanya karena nangkir. Pertanyaan karena nangkir nanti bagaimana perbuatan kita yang dilakukan di atas dunia ini. Untuk itu kita kata kubur untuk menghindari supaya pertanyaan itu dapat kita jawab dengan lancar. Tak lain kita bukan Allah dunia ini, kita memperbanyak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah 4 hal yang kubur selalu memanggil kita, dan ini harus kita persiapkan untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua yang harus kita persiapkan dalam Muharram ini, menyambut bulan suci Muharram ini, tak lain tak bukan adalah kita bekerja, berusaha dengan sebaik-baiknya. Bekerja kita betul-betul bekerja. Apapun profesi kita, apakah kita sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai pengusaha, harus bekerja dengan jujur, dengan ikhlas mengharap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kita harus optimis. Bekerja itu adalah optimis kita, tidak pesimis. Yakin kalau kita bekerja, berusaha, nanti Allah akan memberikan rezeki bagi kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, kata Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan merezeki. Yang rezeki itu kadang-kadang tidak disangka-sangka. Berusaha semaksimal pun. Kemudian selanjutnya adalah kita berdoa. Setelah kita bekerja, berusaha, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga usaha yang kita lakukan untuk masa-masa yang akan datang ini dapat ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita bertawakal dan bersabar. Bertawakal kepada Allah, hasilnya apakah itu hasil baik atau hasil buruk, tentu kita bersabar menerima apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa akrim wa tawakkal bi jalalika wa kamalika Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ولجدنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا قلبا واسعا ولسانا ذاكرا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة للموت برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء